Firman Tuhan katakan begini, Tuhan datang itu seperti pencuri. Berarti kita tidak tahu kapan dia akan datang. Apakah besok? Apakah lusa? Apakah tahun depan, 10 tahun ke depan lagi? Atau 30 tahun ke depan? Kita tidak tahu. Yang pasti itu adalah rahasia Tuhan. Cuma di sini saya mau kasih tahu. Ada dua hal kedatangan Tuhan. Dia menjemput kita secara pribadi, dua secara umum. Kalau secara pribadi saat ini kita sehat-sehat. Tiba-tiba dengar kabar, Mama Pendeta, si bapak ini udah dipanggil pulang. Oh, iya kan? Baru kedua, ya kelak kedatangan Tuhan yang kedua itu semua orang bisa tahu. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kita meninggal dalam keadaan mabuk, kita masuk surga apa tidak? Kira-kira masuk surga apa tidak, Pak? Bapak masih mabuk apa tidak? Oh, syukur, puji Tuhan. Ya. Ada ayat pendukungnya. Firman Tuhan bilang orang pemabuk, orang penjudi, orang pezina dan lain sebagainya tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, Tuhan. Bagaimana kita ini masih manusia biasa? Bagaimana kita mampu hidup dalam kekudusan? Bisa. Rajinlah ini hati ini isi dengan firman. Karena firman Tuhan yang akan membentuk hati kita supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekaranglah kita mempersiapkan hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya kok berkhotbah keras. Tapi ya sudah, itulah yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Karena saya mau menuntun semua jemaat kita sama-sama masuk ke sorga. Iya kan? Saya tidak mau ada satupun jemaat yang tertinggal. Saya mau kita sama-sama masuk menuju ke sana. Makanya firman Tuhan yang ditulis di Alkitab itu yang harus saya sampaikan. Bukan firman yang di luar Alkitab. Kita mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Tadi kasih tahu sama saya, ibu ini sering kerasukan. Oh, sering diganggu oleh keluarganya ini. Saudara, saya kasih tahu ya. Kalau orang sudah meninggal, ini kata Alkitab, ada ayatnya. Dia tidak akan pernah muncul kembali. Bahkan Alkitab katakan, dia tidak tahu lagi di mana tempat tinggal kita. Karena kalau orang sudah mati, dia tubuh ini kembali ke tanah. Rohnya masih ditampung oleh Tuhan. Karena kita masuk pada penghakiman nanti. Kenapa orang seringkali kalau meninggal, seringkali dia menampakkan diri ke orang ini. Saudara, itu sebenarnya permainan roh jahat. Untuk apa? Supaya kita takut kepada setan. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada setan kita takut. Sebenarnya setanlah yang menyerupai wajah orang yang sudah meninggal itu. Untuk apa? Supaya kita lebih percaya kepada kepercayaan-kepercayaan dunia daripada kepada Alkitab atau firman Allah. Saya percaya jemaat di sini sudah dewasa. Lebih baik Tuhan menegur kita pakai firman yang keras daripada Tuhan tegur kita pakai kanker dan tumor. Iya kan? Mana kita pilih? Nani pilih. Tuhan tegur kamu lewat firman yang keras atau dia tegur kamu lewat tumor dan kanker? Nah, firman Tuhan. Kalau mungkin firman Tuhan keras, sakitnya tuh di sini ya. Ya kan Pak Jo? Oh, ibu pendeta ini minta ampun. Tapi kalau tumor kanker, seluruh badan sakit. Betul nggak Pak? Tapi kalau firman Tuhan keras ini cuma hati yang ada tergores-gores. Kita harus bersyukur saudara kalau Tuhan masih menghajar kita lewat firman. Persiapkanlah diri kita dari sekarang. Berulang-ulang kali saya katakan, saudara, dunia ini sudah semakin hari semakin hancur. Tuhan katakan begini, kelak kedatangan Tuhan, langit dan bumi ini akan lenyap. Kalau langit dan bumi ini akan lenyap, kita mau mengungsi di mana saudara? Kan ini mau hilang semuanya, mau tenggelam ini semua. Kita mengungsi di mana? Tapi Alkitab katakan,
sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja Tuhan yang takut akan Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan sudah terlebih dulu angkat. Karena ada pengangkatan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Diangkat hidup-hidup, saudara, bukan diangkat dalam keadaan kita mati, enggak. Seperti Henok, ya Pak ya. Diangkat hidup. Henok dan siapa Pak? Satu. Siapa? Oh, pinter Nani. Henok dan Elia. Itu gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Tuhan akan angkat hidup-hidup. Amin. Untuk itu mari kita persiapkan rohani kita dari sekarang. Supaya ketika Tuhan menjemput kita, sorga akan menjadi warisan kita semua. Amin. Tuhan berkati kita semua.